Setiap harus ngomong di depan banyak orang gini nih, aduh rasanya keringetan udah sampai ngucur, jantung udah mau copot, deg-degan banget. Jadinya harus selalu ngeliat ke bawah deh biar nggak tatap mata sama yang nonton. Kenapa ya gue kayak gini? Bincang bareng Personal Growth, ngobrolin kesehatan mental. Episode 1, yuk mengenal gangguan kecemasan. Video ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan gambaran umum, bukan menjadi dasar diagnosis. Penegakan diagnosis hanya boleh dilakukan oleh profesional, yaitu psikolog klinis atau psikiater berlisensi. Hai Growthmates, apakah kamu pernah mengalami kondisi yang sama seperti cerita tadi? Kondisi seperti itu adalah salah satu ciri dari apa yang kita kenal sebagai rasa cemas. Tenang aja Growthmates, nggak perlu mikir yang aneh-aneh dulu ya. Cemas adalah salah satu emosi yang sebenarnya sangat wajar untuk kita rasakan sesekali. Terutama ketika kita berhadapan dengan sesuatu hal yang mengancam. Karena cemas, sering sekali pikiran kita menjadi blank dan susah banget untuk rileks. Alhasil tubuh kita menjadi ikut-ikutan terpengaruh. Misalnya, gemetar, berkeringat, nafas menggebu-gebu, bahkan bisa membuat kita menjadi mual. Hal pertama yang perlu diketahui tentang cemas adalah it all starts in your mind. Kita semua pasti pernah berada dalam situasi di mana kita mengira kayaknya ada hal buruk yang akan terjadi nih. Kita tahu bahwa ada suatu hal besar yang akan kita hadapi dan kita merasa diri belum siap berhadapan dengan hal tersebut. Nah, inilah yang kemudian membuat kita merasa cemas. Dalam tingkatan yang normal atau ketika cemas dikelola dengan tepat, cemas justru memberikan manfaat yang positif. Kita menjadi lebih fokus, terdorong untuk antisipatif, melakukan sesuatu dengan benar, dan membuat kita ingin terus belajar. Tapi ketika cemas yang dirasakan ini sudah berlebihan, berlangsung terus-menerus sehingga sulit dikendalikan, dan juga sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, maka sudah bisa dibilang bahwa cemas ini sudah tidak lagi normal, atau biasa kita sebut sebagai gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Tahukah Growthmates kalau ternyata gangguan kecemasan merupakan gangguan yang paling umum dimiliki oleh orang-orang di seluruh dunia? Berdasarkan data dari Institute of Health Metrics and Evaluation, diperkirakan 284 juta penduduk dunia di tahun 2017 memiliki gangguan kecemasan. Jumlah ini mengindikasikan bahwa gangguan kecemasan merupakan jenis gangguan kesehatan mental yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat dunia. Wow, banyak banget ya! Ketika berhadapan dengan suatu hal yang membuat kita cemas, amigdala, bagian kecil otak berbentuk almond yang bertanggung jawab atas segala emosi kita, menyuruh tubuh untuk mengaktifkan mode fight and flight. Sebenarnya, tubuh punya caranya sendiri untuk meredakan kecemasan dan menonaktifkan mode fight and flight, yaitu dengan memproduksi hormon kortisol melalui hypothalamic pituitary adrenaline axis atau yang sering disebut HPA axis. Ketika cemas masih dalam tahap normal, sel-sel dalam hippocampus akan menghentikan produksi kortisol ketika sudah cukup untuk membuat tubuh kita kembali rileks. Namun, ketika cemas yang dirasakan berlebihan dan kita tidak melakukan sesuatu untuk mengendalikannya, HPA axis akan memproduksi hormon kortisol secara terus-menerus, sehingga kadar kortisol yang berlebihan akan menyerang balik sel-sel hippocampus. Kadar kortisol yang terus-menerus bertambah juga menyerang sel-sel lain, sehingga otak kehilangan dayanya untuk merespon cemas yang dirasakan. Inilah yang membuat seseorang merasakan cemas berlebihan dan tidak mampu untuk mengendalikan cemasnya, sehingga bisa dibilang memiliki anxiety disorder. Ada beberapa faktor resiko yang membuat seseorang menjadi lebih rentan mengalami gangguan kecemasan. Antara lain, yang pertama, pernah melihat atau mengalami peristiwa traumatis yang membuatnya merasa takut atau cemas dalam situasi-situasi tertentu. Kedua, faktor kepribadian. Ada beberapa tipe kepribadian yang lebih rentan mengalami gangguan kecemasan dibandingkan yang lain. Yang ketiga, faktor genetik. Ketika ia memiliki anggota keluarga yang juga didiagnosis dengan gangguan kecemasan, maka ia juga beresiko mengalaminya. Keempat, adanya pola pikir yang membuat kita lebih rentan memiliki gangguan kecemasan, seperti
Selalu berprasangka buruk terhadap masa depan. Merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap peristiwa yang terjadi, atau juga hanya fokus dengan hal-hal yang negatif. Pola pikir ini berkembang karena pengalaman-pengalaman yang kita alami sepanjang hidup. Ada beberapa jenis gangguan kecemasan yang tercantum di DSM. Buat yang belum tahu, DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders adalah sebuah buku pedoman gangguan mental yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association. Jadi, semua psikolog akan berpedoman pada DSM untuk menegakkan diagnosis gangguan psikologis, termasuk salah satunya diagnosis gangguan kecemasan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 4 jenis gangguan kecemasan yang paling umum terjadi, yaitu panic disorder, generalized anxiety disorder, social anxiety disorder, and specific phobia. Jika kamu merasakan beberapa gejala seperti yang dijelaskan tadi, kamu bisa berkonsultasi dengan psikolog-psikolog di Personal Growth. Hubungi nomor berikut untuk buat janji ya. Sampai jumpa di video berikutnya, Growthmates. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami, Personal Growth ID, bagikan ke teman-teman, and let's impact the world.